Apakah mungkin bagi saya untuk dapat berwisata ke Bali dengan dana terbatas? Saya membayangkan betapa senangnya ketika melihat Instagram orang lain yang sudah berwisata ke Bali ya. Berada di villa mewah, berenang di pantai yang indah, menikmati makanan ciri khas Bali, dan sebagainya. Ternyata ada juga kesempatan bagi semua orang supaya dapat berwisata ke Bali dengan dana yang terbatas. Berikut ini beberapa tips supaya dapat berwisata ke Bali dengan murah. Tip pertama, makan di pasar lokal. Tempat-tempat di Bali seperti misalnya di Ubud dan Canggu, terdapat banyak sekali restoran yang menarik bahkan hingga ke barat-baratan untuk melayani para wisatawan asing. Demi menghindari tempat-tempat mahal, sebaiknya pergi ke restoran-restoran lokal yang disebut warung yang menyajikan makanan tradisional Indonesia. Untuk mendapatkan makanan Bali yang ramah anggaran lainnya adalah makan di pasar lokal. Ada juga pasar pagi dan malam di Bali, dan di situ Anda akan menemukan makanan Indonesia yang lezat dengan harga murah, serta dapat merasakan kehidupan lokal. Selain itu, Anda juga memperoleh kesempatan untuk berbelanja oleh-oleh yang dibuat dan dijual oleh pemilik bisnis dan pengrajin lokal. Tip kedua, pesan secara online terlebih dahulu. Bali pada saat ini telah memiliki infrastruktur wisata yang sangat bagus dan terhubung ke internet. Karenanya, sebelum Anda mengunjungi suatu tempat di Bali, alangkah baiknya memastikan bahwa Anda telah memesannya secara online sehingga memperoleh harga yang jauh lebih murah. Anda akan merasa puas setelah memesannya secara online karena para pemilik bisnis lokal juga sangat ahli dalam menggunakan internet untuk memfasilitasi para wisatawan. Beberapa hal yang dapat Anda pesan secara online tersebut diantaranya yaitu terkait supir perjalanan, akomodasi, tempat menginap, dan kuliner, hingga Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Salah satu situs untuk pemesanannya yaitu booking.com. Tip ketiga, waspada terhadap ongkos taksi yang terlalu mahal. Jika kondisi yang ada membuat Anda harus menggunakan taksi, maka Anda harus waspada terhadap ongkos taksi yang terlalu mahal. Biasanya, pada saat pertama kali tiba di bandara, kendaraan yang umum dipakai adalah taksi bandara. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua taksi di Bali dibuat sama, dan bisa terjadi jika ternyata biaya taksi tersebut sedikit lebih mahal dari yang seharusnya. Salah satu perusahaan taksi argo terkemuka yang umumnya dianggap sebagai layanan taksi paling jujur di Bali adalah taksi Bluebird yang berwarna biru cerah. Kelebihan perusahaan taksi ini yaitu memiliki aplikasi sendiri yang dapat Anda unduh dan gunakan kapanpun. Tip keempat, sebaiknya sewa skuter di kota. Alat transportasi sangat penting dalam berwisata di Bali, karena kondisi perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya cukup jauh dan sangat melelahkan jika ditempuh dengan berjalan kaki. Daripada Anda mengandalkan pengemudi yang bisa menghabiskan uang cukup banyak, maka sebaiknya sewa skuter. Dengan skuter itu, Anda akan lebih hemat biaya dan leluasa pergi ke tempat-tempat menarik yang ada di Bali. Beberapa hal penting terkait penyewaan skuter di Bali yaitu jangan sewa skuter tanpa helm dan jangan tinggalkan barang berharga di skuter tersebut. Anda harus mengemudikan skuter dengan sangat hati-hati, ikuti peraturan lalu lintas yang ada, dan juga harus memastikan aman semua barang yang Anda bawa pada saat naik skuter ya. Tip kelima, sewa sopir dan temukan grup. Sesungguhnya di Bali ada banyak sopir yang mengiklankan layanannya di banyak tempat.
Namun, Anda perlu mengetahui berapa harga yang wajar dan umum ditawarkan. Dengan menyewa sopir di Bali, Anda juga mendapat banyak keuntungan dari segi informasi serta banyak kemudahan untuk mengunjungi berbagai tempat yang berkesan. Salah satu cara yang paling murah untuk sewa sopir yaitu menggunakan biaya ini bersama sekelompok teman atau sesama pelancong. Alangkah baiknya jika Anda dan teman-teman sesama pelancong mencari pemandu wisata yang juga menjadi seorang sopir, yang bisa memberikan beberapa konteks sejarah dan budaya. Anda dapat mencarinya dari kedai kopi, hotel, atau siapapun yang Anda temui secara online ya. Tip ke-6, membayar dengan tunai. Siapkan uang tunai ketika Anda tinggal di Bali, karena ada banyak tempat yang tidak dapat menerima baik kartu kredit atau juga kartu debit sama sekali. Uang tunai sangat diperlukan saat Anda pergi ke banyak tempat di Bali untuk membayar pengeluaran Anda. Jika Anda mendapati ATM di suatu tempat, misalnya di bandara, ambillah uang tunai segera, karena ini adalah kesempatan yang baik sebagai langkah antisipasi jika nanti di suatu tempat Anda sulit menjumpai ATM. Selain itu, tarik uang tunai di ATM adalah cara termudah dan termurah untuk mendapat uang tunai yang Anda perlukan nanti. Satu hal harus diketahui tentang menggunakan ATM, yaitu bahwa Anda harus memastikan bahwa uang yang Anda tersedia dalam jumlah yang cukup. Tip ke-7, membawa botol air. Terlihat ini sederhana ya, namun air kemasan di Bali memang harganya murah. Tetapi jika sering membawa air kemasan tersebut, dapat menambah tumpukan sampah plastik. Hal ini dapat mencemari lingkungan di Bali, seperti misalnya pantai di Bali yang harus dipelihara keindahannya ya. Jika sampah plastik di pantai terus bertambah, maka plastik tersebut akan mencekik terumbu karang indah di Bali dan mengotori pantainya. Karena itu, bertindaklah bijak dengan membawa botol air yang dapat digunakan kembali. Botol air dapat digunakan kembali, dapat diisi di beberapa tempat seperti misalnya hampir di setiap hotel, restoran, dan hingga di kedai kopi. Oke guys, bagaimana dengan video ini? Apakah Anda merasa ini bermanfaat atau berinspirasi? Jika iya, tolong Anda berikan jempol dan tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Hal itu juga akan menyemangati kami untuk bikin video inovatif lainnya. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga ya. Terima kasih telah menonton.